Kali ini aku akan membahas mempelajari sistem ekonomi liberal, salah satu kebijakan yang dilakukan Belanda ketika menduduki Indonesia atau Hindia Belanda. Biasanya sistem ini dilakukan saat Hindia Belanda berada pada masa liberalisme tahun 1870 sampai 1900. Apa sih itu sistem ekonomi liberal? Nah, kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Kata liberal artinya kebebasan atau terbuka, atau juga kata liberal berarti berpandangan luas atau bebas dan terbuka. Jadi sistem ekonomi liberal sama aja dengan sistem ekonomi terbuka atau bebas. Nah, kenapa sih sistem ekonomi ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling modern selama pendudukan Belanda di Indonesia? Kali ini saya akan menjawabnya. Pemerintah Belanda mengizinkan seluruh perusahaan swasta dari luar untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda atau sebagai investor. Misalnya, seluruh tanah dan tenaga kerja di Hindia Belanda dianggap sebagai milik perorangan atau milik pribumi. Contohnya, lihat di gambar di yang saya rekam ini. Pada lihat gambar pasti ada perkebunan tembakau dibeli, di mana pemilik 3.000 tenaga kerja merupakan pribumi, sementara modal didapatkan dari investor bukan swasta. Ada alasan diberlakukannya sistem ekonomi liberal, antara lain desakan untuk mengakhiri kultur sel-sel pasca bangkrutnya VOC dan krisis saat pemerintah Belanda mengalami kekosongan kas negara. Dan siapakah tokoh tersebut? Ayo, kalian pasti tahu nggak? Kan? Yap, Van den Bosch, yang saat itu baru saja dianggap sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Diharapkan dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutupi utang-utang pemerintah Belanda yang sudah membengkak. Maka ia pun menerapkan suatu kebijakan yang disebut sistem tanam paksa atau kultur sel-sel pada tahun 1930. Kebijakan ini berhasil menolak keuntungan yang sangat besar, tapi sering berjalannya waktu banyak kritikan yang muncul dari beberapa golongan, baik di dalam maupun luar parlemen Belanda. Siapa saja? Yap, mereka ini adalah dominasi kaum liberal di parlemen. Pada tahun 1848, untuk pertama kalinya, Partai Liberal mendominasi parlemen Belanda atau status general. Kaum liberal mendesak untuk mendayakannya pembaruan yang liberal pada perekonomian negara jajahan termasuk Hindia Belanda. Seluruh kebijakan atas tanah jajahan dari di bawah kuasa parlemen. Menurut mereka, pemerintah Belanda sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar berkat adanya kebijakan tanam paksa. Bayangin aja, Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar mencapai 960 juta gulden. Kalau dirupakan saat ini setara dengan ini sangat banyak banget. Sementara rakyat pribumi hanya mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan. Pembaruan yang dimaksudkan oleh golongan liberal antara lain pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian negara jajahan atau Hindia Belanda secara drastis. Yang kedua, pembebasan dari pembatasan atas perusahaan swasta di Jawa. Yang ketiga, diakhiri kerja swasta dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Nah, kali ini saya akan membahas bagian dari kritik kaum humanis. Kritik mengenai sistem paksa ini juga datang dari kaum humanis. Pada tahun 1860, seorang mantan pejabat kolonial, Edward Becker. Pasti kan tahu siapa tokoh ini? Ayo, pasti ingat kan? Dia adalah pencipta berjudul Max Havelaar dengan menggunakan nama safran Multatuli. Max Havelaar ini yang menceritakan atau menulis atau juga mengisahkan seperti apa kekejaman dan ketamakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Jawa. Buku ini dianggap sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintah Belanda dalam menentang
rezim penjajahan pada abad ke-19 di Jawa, termasuk sistem tanah paksa. Penerapan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, perkebunan swasta mulai berkembang di Pulau Jawa maupun di daerah luar Pulau Jawa setelah disahkannya UU Agraria dan UU Gula. Yang kedua, ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan dan pengusahaan taman perdagangan Hindia Belanda, terutama pada tanaman gula, tebu, dan kopi di Jawa. Selain itu karet dan kelapa sawit di Sumatera. Yang ketiga, daerah dengan demokrasi tinggi digunakan untuk menanam kopi, teh kimna, dan ketela pohon di ladang-ladang, sedangkan di daerah rendah digunakan untuk menanam tebu, kakao, dan tembakau. Tersedianya modal swasta dalam jumlah yang besar membuat banyak perkebunan gula dan beberapa perkebunan lainnya mengimpor mesin dan berbagai peralatan yang dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini menyebabkan kenaikan produksi yang pesat. Nah, kali ini kebijakan sistem ekonomi liberal. Berbagai kritik yang dilakukan oleh golongan liberal dan humanis tentu menimbulkan perdebatan politik di negeri Belanda. Tapi berkat adanya perjuangan mereka, sistem tanah paksa sedikit demi sedikit mulai dihapus hingga finalnya pada tahun 1870. Sebagai menggantinya, Parlemen Belanda memutuskan untuk menerapkan open door policy, artinya politik pintu terbuka, yaitu pihak swasta diberi kesempatan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Belanda atau ekonomi liberal. Sekian, terima kasih. San Franciscus Pace Bene.